Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan. Nanti kita hari ini insya Allah akan membahas yang level pertama. Kemarin kan kita sudah membahas level 0 yang di bab 1 dan bab 1 dan bab 2 ya, huruf alif dan huruf ba. Kemudian minggu ini kita akan masuk ke level 1 yaitu insya Allah kita akan membahas bab 1 dan bab 2-nya juga begitu. Nanti yang bab 1 yang di materi untuk listening dan untuk kosakatanya yaitu al-istima dan al-mufrodat sudah saya rekamkan, nanti videonya saya berikan menyusul. Ini akan saya jelaskan ke teman-teman part 2-nya, lanjutan dari yang part sebelumnya, begitu ya. Bisa difahami ya? Baik, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Baik. Di sini sudah terlihat ya, ini kita akan masuk nih, yang tadi saya bilang al-istima dan al-mufrodat sudah saya rekamkan, nanti videonya saya sharing ke teman-teman. Kita masuk ke yang ketiga, di sini ada al-anmat wat tarokib. Kita mulai di sini. Al-anmat wat tarokib. Di sini ada video yang menjelaskan bagaimana tentang penggunaan kalimat tanya atau kata tanya ma dan man, begitu teman-teman. Ma itu digunakan untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Kemudian kalau man itu digunakan untuk menanyakan suatu benda yang berakal. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita tarik kesimpulan bahwa man itu hanya bisa digunakan untuk menanyakan manusia. Manusia mau dari bayi sampai tua, laki-laki, perempuan, tunggal atau jamak, ataupun dia berupa kata ganti. Kayak misalnya saya, kamu, kami, kita, kalian, itu kita bisa menggunakan man. Tapi kalau misalnya dia tidak berakal, berarti selain manusia tadi, kita menggunakannya ma. Sama seperti materi yang kalian sudah pernah dengar di MGMP ya, untuk ketika memperkenalkan diri dan teman-teman ingin menanyakan nama seseorang, kalian menggunakan kata ma ismuka, begitu ya, ma, pakainya ma. Kenapa tidak pakai man? Karena yang ditanyakan adalah nama di situ. Nama itu bukan sesuatu yang berakal, maka digunakan ma, begitu ya. Kita lanjut ke latihannya. Nah, contohnya di sini teman-teman diminta untuk ikhtar al-kalimata al-munasibata fima yali. Teman-teman diminta untuk memilih mana kalimat yang sesuai untuk kata-kata yang di bawah ini. Coba kita lihat soal yang pertama. Titik-titik-titik asimatus su'udiyah. Nah, artinya ini titik-titik-titik ibu kota Saudi. Ibu kota Saudi. Nah, kira-kira untuk ibu kota Saudi, ini kita lebih cocok menggunakan ma atau man? Ma. Kenapa kita pakai ma? Karena ibu kota Saudi adalah benda yang tidak berakal. Ya, berarti ma kita letakkan di sini. Ma asimatus su'udiyah, maka jawabannya betul. Kemudian untuk soal yang kedua, titik-titik-titik mudirus syarikah. Titik-titik-titik pemimpin perusahaan. Berarti pemimpin perusahaan di sini sesuatu yang berakal atau tidak? Berakal. Maka kita bisa menggunakan kata tanya man. Ya. Man mudirus syarikah
siapa pemimpin perusahaan, maka jawabannya betul. Betul. Bisa dipahami ya perbedaannya ya antara penggunaan ma dan penggunaan man? Insya Allah. Ya, kita lanjut. Baik, sekarang teman-teman di sini ada perintah ikhtar al-jumlata allati tatadammanu isma istifham. Teman-teman diminta untuk memilih di mana di antara kalimat ketiga ini kan ada 3 kalimat ya, A, B, dan C, yang di dalamnya terdapat kalimat tanya, terdapat kata tanya yang barusan kita pelajari. A, B, dan C. Mana yang ada kata tanyanya? Yang pertama ada ma jinsiyatuka, kemudian yang B ada man hadorol yaum, kemudian yang ketiga ada ad-rusul lughatal arabiyah. Nah, mana yang ada kata tanyanya? A dan B. A dan B. A dan B. A dan Tahu. untuk yang kalimat ketiga nggak ada ya, yang C nggak ada kalimat tanyanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti yang A dan B. Jawabannya betul. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal yang ketiga. Perintahnya adalah ulalilu asma astifhami fil jumlatit at-taliyah. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, teman-teman diminta untuk di mana di antara ini kan ada 3 kalimat. Nah, dari 3 kalimat masing-masing ada nih. Kalimat yang pertama, man qaddama laka alkitabah, man qaddama laka alkitabah. Dari satu kalimat ini ada 4 huruf. Kira-kira dari huruf man, kemudian kata man, kemudian kata qaddama, kemudian kata laka, dan yang terakhir ada kata alkitabah. Di antara 4 kata ini mana yang termasuk kata tanya? A, B, C, D. Mana? Man di sini, oke. Kemudian yang kedua ada man, ada isti'ar, ada ista'ar, ada alkitabah. Mana? 1, A, B, C. Yang mana kata tanyanya? A. A. Kalimat yang ketiga ada ma, ada al-mawaqi'u, ada siyahiyah, ada fi, ada urdun. Yang mana yang kata tanya? A, B, C, D, E. Ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, teman-teman, bahasa Arab pun setiap kata tanya pasti berada di awal. Ya. Bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Berapa, kapan, siapa, di mana, apa, semuanya berada di awal kalimat. Betul? Betul. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Kata tanya pasti dia berada di awal kalimat. Di sini, man qaddama laka alkitabah, artinya siapa yang memberikanmu buku? Begitu ya, berarti kata tanyanya ada di man, siapa. Oke, di sini kenapa menggunakan man? Karena yang ditanya ini orang yang berakal. Pasti yang memberikan kamu buku itu pasti jawabannya manusia kan? Tapi entah siapa manusianya itu, begitu. Maka di sini digunakan man. Kemudian yang kedua juga, manista'aro alkitabah, siapa yang meminjam buku? Kira-kira kalau meminjam buku mungkin nggak kucing yang minjem buku? Enggak. Atau pohon yang minjem buku, mungkin nggak? Enggak. Pasti jawabannya adalah orang yang berakal. Makanya di sini digunakan kata tanyanya man. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, ma al-mawaqi'u asyahiyah fi urdun. Nah, ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk tidak berakal. Makanya digunakan huruf ma. Begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kita lanjut. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya nih. Kita sudah dapat poin 20/20. Berarti kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu materi tentang al-qiraah atau reading kalau dalam bahasa Inggris, atau biasa kita kenal dengan bacaan. Berarti kita akan membaca sebuah teks, biasanya nanti ada soal yang mengarah ke jawabannya ada di bacaan tersebut. Kita mulai ya. Baik. Nih, di sini ada perintahnya teman-teman bahwa iqra sumastami'. Teman-teman diminta untuk membaca. Kemudian istima'. Perhatikan, dengarkan begitu ya. Di sini ada, kita baca sama-sama. Assalamualaikum. Ismi John. Mas muka. Assalamualaikum. Ismi, nama saya John. Mas muka, pakai ma ya. Siapa namamu? Begitu. Kemudian dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Umuri Aisyaruna aman. Umur saya 20 tahun. Ini boleh sambil teman-teman catat ya. Oke, sekarang kita perdengarkan. Kalau tidak ada suaranya di tempat teman-teman, tadi sudah saya bacakan. Assalamualaikum, ismi John. Masmuk. Assalamualaikum, nama saya John. Siapa namamu? Waalaikumsalam, ismi Khalid. Umuri Aisyaruna aman. Waalaikumsalam, nama saya Khalid. Umur saya 20 tahun. Baik, nah ini ada dua orang. Yang pertama namanya John, yang kedua namanya Khalid. Ya, Khalid dia berumur 20 tahun. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Baik, di sini latihan yang pertama. Akmilu al-faragha bil kalimati al-munasibati fima ya'ti. Nih, di sini ada dua soal, masing-masing ada titik-titik yang kosong. Teman-teman diminta untuk mengisi sesuai dengan 3 kata di atas ini. Begitu, mana yang sesuai. Begitu. Contoh soal yang pertama, titik-titik-titik alaik. Nah, pilihannya ada ismi, kemudian ada ismuka, dan ketiga ada assalam. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini mana yang cocok, teman-teman? Ismi, ismuka, atau assalam? Yang ketiga. Ya, assalamualaikum. Betul. Kemudian, pertanyaan yang kedua, ma titik-titik-titik. Jawabannya, apakah ismi ataukah ismuka? Ismuka. Kenapa ismuka? Kenapa nggak ismi? Ismi di ketiga, Bu. Ismi untuk sendiri, ismuka untuk bertanya. Ya, Bu, ma itu kan kata tanya ya, Bu ya. Sedangkan kalau ismi kan artinya nama saya. Masa iya saya nanya, siapa nama saya? Wah, berarti itu lagi amnesia ya orangnya ya. Ya, kalau berarti yang lebih cocok adalah ma ismuka. Karena ismuka adalah artinya nama kamu laki. Oke. Ma ismuka. Jawabannya betul. Kita lanjut. Untuk teman-teman yang misalnya jaringannya kurang baik, layarnya tidak ada, misalnya atau suara saya putus-putus, nggak usah khawatir karena ini saya rekam. Nanti teman-teman bisa ulang lagi ya, dan melihat rekamannya dengan yang lebih jelas gitu, tanpa terputus-putus begitu ya. Baik, Nah, ini soal yang ketiga. Ikhtar al-ijabata as-sahihata hasaba mawaroda finnas. Ini teman-teman diminta untuk kayak tadi, tapi teman-teman nggak usah dipindahin, tinggal diklik aja mana yang sesuai untuk titik-titik ini. Pertanyaan yang pertama, titik-titik-titik, John. Pilihan yang pertama A, ada ismi, kemudian yang kedua ada umuri, yang ketiga ada assalam. Ismi artinya apa, teman-teman? Nama saya. Nama saya. Gitu.
Kemudian kalau umuri artinya umur saya. Assalam itu untuk salam ya. Salam. Berarti kira-kira paling cocok untuk melengkapi John, ismi, umuri atau assalam? Ismi alif. Ya, ismi John. Oke, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ismi Khalid, titik-titik. Nama saya Khalid. Umur saya, gitu ya, titik-titik-titik. Pilihan yang pertama ada Aisyaruna aman. Kemudian yang kedua ada Arbauna aman. Kemudian yang ketiga ada Khamsuna aman. Masih ingat teks yang pertama tadi ya? Umurnya Khalid berapa tahun teman-teman? Aisyaruna, Arbauna, atau Khamsuna? Aisyaruna ini artinya 20 tahun. Arbauna artinya 40 tahun. Khamsuna artinya 50 tahun. Tadi di teks umurnya Khalid berapa? 20. Tadi jawabannya yang Oke, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selesai. Materi tentang qiraah sudah selesai. Kita dapat poin 20/20. Berarti tadi kita sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang paling terakhir yaitu al-kitabah. Al-kitabah adalah writing atau menulis gitu ya. Kita next. Teman-teman bisa sambil latihan menulis di pakai alat tulisnya masing-masing boleh. Sambil merhatikan saya juga. Sebentar teman-teman masih menunggu proses. Ini loadingnya agak lama ini, entah kenapa. Oke, sudah. Nah, di sini ada akmilu al-faraghi min khilali istibdalis surah bi kalimah al-munasibah laha. Ya, ini adalah gambar apa ini teman-teman? Gambar komputer. Ya. Nah, gambar komputer di sini kita tinggal menulis wa ana adrusu, di sini kita tinggal tulis. Komputer tadi karena teman-teman tidak mengikuti yang pertama nanti bisa disimak video sebelumnya, nanti teman-teman akan mencatat bahwa bahasa Arabnya komputer tadi adalah al-hasub. Nah, begitu. Nah, sedangkan betul kan? Nanti teman-teman tinggal ketik di sini. Kalau misalnya Bu, kalau saya nggak punya keyboard Arabic gimana? Biasanya ada kok keyboard on board gitu ya. Arabic on board atau keyboard on board itu bisa digunakan di situ. Kita lanjut. Sekarang wa ana al-lughatal arabiyah. Ini isinya teman-teman menggunakan kosakata yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, pakai kosakata tadi. Wa ana bahasa Arab. Ini kan ada orang lagi gambar apa nih? Gambarnya orang lagi ngapain? Orang membaca buku di perpus. Ya, lagi baca buku Bu di perpus ya, dia lagi belajar gitu ya. Wa ana adrusu itu belajar. Adrusul lughatal arabiyah. Oke, jawabannya betul. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal begitu teman-teman. Tinggal nanti teman-teman hafalkan, nanti teman-teman bisa tinggal ketik di sini. Begitu. Kalau nggak ada keyboardnya nanti ada pakai mouse-nya gitu. Kalau di keyboardnya belum diinstal pakai bahasa Arab ya. Oke, sekarang uratibu al-kalimat liukawin jumlatan sahihatan. Teman-teman diminta untuk menyusun ini agar menjadi sebuah kalimat yang benar. Al-lughah ini artinya bahasa, teman-teman. Ada rusu artinya saya belajar. Al-arabiyah ini artinya bahasa Arab. Jadi al-lughah artinya bahasa, adrusu saya belajar, al-arabiyah Arab. Begitu. Kira-kira mana yang bisa duluan? Bahasa, saya belajar, Arab. Adrusu. Adrusu kita taruh paling depan sini ya.
Ya, Bu. Kemudian setelah adrusu, Al- alughah dulu atau arudiyah dulu? Alughah dulu. Kemudian yang terakhir adalah adrusul lughatal arabiyah, artinya apa? Saya belajar Saya belajar bahasa Ya. Saya belajar bahasa Arab. Baik. Oke. Kita lanjut. Ini kok nggak ada next-nya lagi? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang dengan sistem yang sama, Allah walhamdulillah bi khair. Walhamdu bi khair. Allah walhamdu bi khairin. Mana dulu yang pertama? Bikhair. Bi khairin, kemudian Alhamdulillah. walhamdulillah, kemudian alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Ini artinya apa? Baik saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kira-kira kalau bi khairin walhamdulillah ini jawaban untuk pertanyaan apa, teman-teman? Pertanyaannya apa yang cocok untuk bi khairin walhamdulillah? Apa kabar? Apa kabar? Apa bahasa Arabnya apa kabar? Kaifa haluka ya, Bu? Ya. Kaifa haluk? Walhamdulillah. Lanjut. Nah, sekarang al-hasub tadi komputer artinya ya. Kemudian adrusu artinya apa tadi? Saya Belajar. ana artinya dan saya. Oke, kita susun. Apa dulu ini? Wa ana. Wa ana. Kemudian Adrusu. adrusu. Kemudian ya terakhir. Artinya dan wa ana adrusu al-hasuba, dan saya belajar komputer. Oke, lanjut. Sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah selesai ke 5 step ini dan menyelesaikan 20 per 20. Nah, begini teman-teman. Kalau kita sudah menyelesaikan satu bab dalam satu level, kita mendapatkan sertifikat. Begini, ya. Tapi, Bu, kalau misalnya kita, nah, di sini udah lakot atsmam tajami'il maharot bidarojah 100/100. Berarti kita semuanya soal betul ya. Nah, ini adalah sudah dicap begitu. Bu, kalau misalnya kita belum dapat 100/100 dan kita pengen ngulang pembelajarannya, gimana caranya? Gitu ya. Ini tinggal diklik yang di sini. I'adah ad-dars. Diklik, nanti teman-teman bisa mengulang lagi pelajarannya dari awal tadi, dari yang sudah kita awal tadi sampai akhir. Begitu. Sudah. Sampai sini tadi teman-teman dapat materi 3 ya. Yang pertama tentang tata bahasa, kemudian yang kedua tentang tadi membaca ya, kemudian yang ketiga tentang menulis. Jadi ada 3, tata bahasa, membaca, dan menulis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau nanya? Silahkan. Tidak ada?